Roy Keane kecewa berat dengan penampilan Manchester United. Roy Keane tampaknya kecewa berat melihat penampilan MU saat menghadapi Manchester City pada pekan ke-28 Liga Inggris di Etihad Stadium, Minggu 6 Maret 2022 semalam. Menurut mantan kapten MU tersebut, permainan Harry Maguire dan kolega di babak kedua memalukan dan tak membuat para pendukungnya terkesan. Pertandingan berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Manchester City. Selain menang besar, City mampu memperlihatkan superioritasnya di depan tim asuhan Ralf Rangnick tersebut. Berdasarkan statistik pertandingan selama 90 menit, Manchester City memang tampil dominan dengan penguasaan bola 69% berbanding 31%. MU menyerah. Dalam derby dan pertandingan apapun, itu tidak bisa dimaafkan. Saya bisa memaafkan kesalahan, tapi tidak mencoba berlari kembali atau melakukan tackle untuk merebut bola. Ada pemain yang seharusnya tidak bermain untuk MU lagi. Tidak ada tempat persembunyian dalam olahraga di level tertinggi. Kita semua pernah kalah dalam pertandingan sepak bola, tapi semua tergantung caranya. Anda pasti mengharapkan mereka bermain dengan sedikit bangga, tapi itu adalah cerminan di mana tim berada saat ini. Jika Anda tidak bisa berlari kembali dan mempertaruhkan badan Anda saat bermain untuk MU, itu memalukan. Orang-orang ini tampaknya lebih peduli tentang bagaimana penampilan saya, bagaimana rambut saya, apakah sepatu saya bagus. Anda harus meninggalkan ego saat bermain untuk Man United, ujarkan yang menjadi kapten MU di masa kejayaan pelatih Sir Alex Ferguson. Penyebab Cristiano Ronaldo absen saat Manchester United dibantai Manchester City 4-1. Cristiano Ronaldo absen saat MU dibantai MCT 4-1 di pekan ke-28 Liga Inggris 2021-2022. Pelatih MU Ralf Rangnick menyebut Cristiano Ronaldo absen karena cedera. Tanda-tanda absennya Ronaldo di derby Manchester ke-187 sudah tercium sebelum pertandingan. Dia tidak muncul di hotel tempat MU melakukan persiapan sebelum pertandingan. Benar saja, nama pemain asal Portugal itu tidak terlihat di daftar susunan pemain MU. Alhasil, banyak pihak yang mempertanyakan hal tersebut. Salah satunya adalah legenda MU Roy Keane yang menyebut ada sesuatu yang tidak beres sehingga Ronaldo tidak dimainkan kontra rival bebuyutan. Akan tetapi Ralf Rangnick dengan jelas membantah semua dugaan buruk soal absennya Cristiano Ronaldo. Dia membeberkan pemain berusia 37 tahun itu tidak tampil karena mengalami cedera flexor pinggul sejak Jumat 4 Maret 2022. Saya harus percaya tim medis saya. Dokter datang menemui saya pada Jumat pagi sebelum latihan dan mengatakan kepada saya bahwa Cristiano Ronaldo tidak dapat berlatih karena beberapa masalah dengan flexor pinggulnya. Dan hal yang sama terjadi pada hari Sabtu dan itulah mengapa dia tidak bisa menjadi bagian dari skuad. Apa gunanya jika saya mengatakan itu membuat Anda frustasi? Itu hanya fakta. Jika pemain memberitahu dokter dan departemen medis mereka cedera dan tidak bisa bermain, saya harus menerimanya sebagai manajer. Saya tidak bisa memaksa seorang pemain untuk bermain jika dia pikir dia tidak bersedia karena dia mengalami cedera. Bungkas Rangnick menambahkan. Kode Rangnick restui transfer Ten Hag dari Ajax ke Manchester United. Ralf Rangnick seakan memberikan kode dirinya merestui penunjukan Erik ten Hag sebagai bos baru MU di musim depan dengan mengumbar pujian pada pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Rangnick hanya akan melatih MU sampai musim ini berakhir. Setelah itu, musim depan akan ada pelatih baru yang menangani Harry Maguire dan kawan-kawan. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan MU. Salah satunya adalah ex-pelatih Tottenham dan sekarang di PSG, Mauricio Pochettino. Lalu ada nama pelatih asal Belanda, Erik ten Hag. Dia diincar berkat kinerjanya yang mengagumkan bersama Ajax Amsterdam. Ralf Rangnick akhirnya akan bicara soal kabar yang mengaitkan Manchester United dengan Erik ten Hag. Dia mengaku terkesan dengan pelatih berusia 52 tahun tersebut. Rangnick mengaku dia tidak kenal dengan Erik ten Hag secara pribadi. Namun dia tahu hasil kerja sang kolega sejauh ini sangatlah impresif. Saya tidak mengenalnya sebagai pribadi, tapi saya telah melihat bagaimana Ajax berkembang sejak dia berada di sana. Saya tahu tentang pekerjaan yang dia lakukan ketika dia berada di Bayern Munich dan jelas dia adalah salah satu pelatih top di Eropa, tapi ada beberapa lainnya. Kami belum berbicara tentang manajer baru sejauh ini, dan oleh karena itu kami belum berbicara tentang dirinya. Sejauh ini belum jelas siapa pelatih baru yang akan diangkat oleh Manchester United pada musim depan. Namun Ralf Rangnick sepertinya sudah mengantongi satu nama yang pantas diboyong ke Old Trafford.
Harry Maguire trending, lambat dan malah bikin assist buat Man City. Laku dijual nggak nih? Nama Harry Maguire disebut ratusan ribu kali di Twitter. Tepatnya di tengah duel Manchester United versus Manchester City. Maguire masuk trending Indonesia dan worldwide, tapi bukan untuk hal baik. Betapa tidak, performa Kapten MU tersebut terbilang buruk dan jauh di bawah ekspektasi. Dimainkan di Etihad Stadium, derby Manchester kali ini berjalan tidak seimbang. Man City tampil terlalu perkasa, MU kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah. 4 gol kemenangan MU City kali ini datang lewat aksi Kevin De Bruyne di menit ke-5 dan 28, serta Riyad Mahrez di menit 68 dan 90+3. MU sempat melawan, tapi hanya bisa mencetak 1 gol melalui Jadon Sancho di menit 22. Kemenangan ini berdampak besar terhadap klasemen sementara. Manchester City menjauh dari kejaran Liverpool, sedangkan MU kian terancam gagal mengamankan 4 besar. Tidak hanya itu, performa Maguire sangat mengecewakan. Bahkan muncul suara-suara desakan untuk menjual bek Inggris itu. Massimiliano Allegri bicara soal kans Juventus rekrut kembali Paul Pogba. Bianconeri sekali lagi dikaitkan dengan mantan gelandangnya Paul Pogba yang meninggalkan mereka pada bursa transfer musim panas 2016 silam setelah 4 tahun bersama. 2 tahun diantaranya dihabiskan di bawah kepelatihan Allegri. Dan sang juru taktik ini berbicara perihal potensi Juventus menggait sang pemain timnas Prancis yang kontraknya akan segera habis di Old Trafford pada musim panas mendatang. Di pasar transfer, berbicara soal Pogba atau yang lain tidaklah masuk akal. Dia adalah seorang pemain milik MU dan saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan musim depan. Kami punya hubungan yang baik, namun pada saat ini tidaklah masuk akal untuk membicarakan bursa transfer. Kami harus berpikir tentang tujuan kami, ujar Allegri dalam konferensi pers jelang laga kontra Spezia, dikutip dari Football Italia. Paul Pogba nampaknya tidak berencana untuk melanjutkan karirnya bersama si Setan Merah. Dengan tidak adanya tanda-tanda bahwa negosiasi pembaruan kontrak sedang dilaksanakan hingga kini. Sang gelandang berusia 28 tahun kerap kali dikaitkan dengan Real Madrid, yang nampaknya akan menjadi pesaing satu-satunya untuk Juve dalam merealisasikan kepulangannya ke Turin pada musim panas nanti. Menurut Warta Italia, Juventus akan mengajukan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun dengan upah pokok 7,5 juta euro per tahun. Belum termasuk bonus yang bisa membuat pemain timnas Prancis itu menerima 10 juta euro per tahun.